Hai semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang eh, salah satu buku yang saya baca waktu saya lagi perjalanan dinas ke Semarang beberapa waktu lalu. Nah, judul bukunya Sunju Art of War. Kalau di bahasa Mandarin kan itu Sun Tzu Bing Fa. Ya, Sun Tzu. Nah, sebenarnya namanya bukan Sun Tzu, namanya itu ada gitu. Tapi Tzu, Zu, Lao Tzu itu panggilan untuk guru, orang yang dihormati. Jadi Sun Tzu itu juga termasuk orang yang sangat dihormati, seperti guru pada waktu itu sehingga dikenal dengan nama Sun Tzu. Padahal nama aslinya bukan Sun Tzu, ya. Nah, em, di dalam Sun Tzu itu saya nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu waktu saya masih kuliah sih sering saya dapat, masih ada buku-buku itulah, ada film-filmnya juga gitu. Nah, itu ada istilah "知己知彼, 百战百胜". Itu artinya kamu kalau mau berperang, kamu harus tahu diri kamu tahu musuh kamu. 知己, 知己itu sendiri, pi itu kayak lawan gitu ya. Nah, 百战 100 kali berperang, 百胜 100 kali menang gitu. Nah, jadi Sun Tzu ini dia dikenal sebagai ahli strategi perang yang terkenal lah. Mungkin kalau tahunya Zhuge Liang, Zhuge Gongming, nah itu mungkin yang selevel. Cuma saya nggak tahu duluan zaman siapa gitu. Apakah dia dulu baru si tiga kerajaan gitu. Nah, di pada saat di Semarang, saya lagi tunggu pesawat lama. Bukan karena delay sih, karena kita cepat-cepat ke bandara, sudah mau pulang. Eh, Pas di toko buku Periplusnya saya lihat, ada buku boleh juga nih. Saya beli, dia sebenarnya bukan buku sih, kayak komik gitu. Jadi bacanya lebih enak. Kalau beli beli komik, apa, bukunya tebal sekali, bacanya nggak habis. Jadi kebetulan perjalanan pulang saya baca sampai selesai. Nah, em, jadi eh, nama aslinya itu Sun Wu, ya. Jadi Sun Tzu itu sekali Zu itu Zi itu sekali lagi panggilan untuk guru gitu. Nah, jadi Sun Wu ini eh, dia tuh memang anak yang unik gitu. Jadi waktu usia balita, ya, orang balita merangkak atau apa, dia itu sudah kayak bisa apa, eh, lebih cepat gitu, bisa bergerak lebih cepat, bisa apa, nggak bisa dikendalikan, loncat ke dalam kolam, tangkap ular gitu ya. Dia mau di waktu itu ada zaman elang besar, mau tangkap dia, dia berani pegang kaki elangnya gitu. Nah, kemudian kalau disuruh di dalam kamarnya, dia itu suka susun-susun batu gitu. Jadi kayak nyusun formasi perang. Jadi eh, dia sangat berbeda sama dengan anak-anak seumurannya. Nah, kemudian eh, orangnya itu juga introvert gitu. Kebetulan bapak sama kakeknya itu juga semacam advisor ya, semacam pejabat lah di pada masa itu, suka nulis buku-buku militer gitu. Nah, jadi setelah orang tuanya meninggal dalam suatu pandemi, dia itu mengurung diri. Jadi semua harta-hartanya dia jual, dia kasih ke pelayan-pelayan pembantunya, kemudian dia mengurung diri dan selama bertahun-tahun dia menulis buku. Jadi dia lanjutin buku yang sama kakek dan orang tuanya tulis belum selesai. Nah, jadi dia tulis terus-menerus gitu. Nah, sifatnya juga eksentrik gitu. Dia pernah sekali terlibat masalah, kemudian dia ditangkap dan dihukum wajib militer selama 1 tahun. Nah, wajib militer 1 tahun itu dia menjalani perang yang benar-benar melihat perang langsung. Orang dibunuh langsung, kemudian bagaimana kereta perang, apa alat dibakar, atau apa semua. Jadi kalau saya baca buku itu kayak itu mengubah hidup dia, mengubah perspektif hidupnya dia. Nah, setelah wajib militernya selesai, dia kembali ke rumahnya, dia terusin lagi buku itu. Jadi ibaratnya buku itu ditulis waktu dia nggak punya pengalaman perang sama sekali. Kemudian setelah dia berperang, tapi bukan sebagai jenderal ya, cuma sebagai tentara biasa, dia pulang, kemudian dia melanjutin lagi bukunya. Nah, kalau nonton film yang menceritakan tentang Sun Tzu itu, sebetulnya mereka tuh berdua. Sun Tzu itu adalah si ahli perangnya. Kemudian ada jenderalnya, nama jenderalnya Wu Zixu. Ya, Wu Zixu itu dia adalah eh, keluarga daripada pejabat di suatu kerajaan Chu. Ya, kalau Cina zaman dulu itu terbagi-bagi jadi beberapa kerajaan. Nah, karena persaingan politik, eh, bapaknya Wu Zixu itu dihukum mati. Kakaknya juga dihukum mati, satu keluarga dihukum mati. Dia berhasil melarikan diri.
Kemudian dia dari anak orang kaya, anak pejabat gitu ya, akhirnya kehilangan semuanya. Dia melarikan diri, dia Toukau itu kayak akhirnya eh, kerja lagi sama kerajaan Wu gitu. Nah, kemudian di sana dia menjadi pejabat, tapi dalam hati dia pengen balas dendam. Waduh, karena keluarga dia dihukum mati semuanya, semua harta dia disita, dia melarikan diri. Nah, di zaman itu, eh, Chu, Chu Guo ya, kerajaan Chu ya, itu kerajaan besar nih. Jadi kayak kalau sekarang itu Amerikanya gitu. Jadi eh, ekonominya terbesar pada waktu itu, militernya juga nomor satu gitu. Nah, eh, Wu, Wuko ya kerajaan Wu ini yang tempat Wu Zixu ini apa bekerja ini kerajaan kecil gitu. Nah, suatu ketika dia itu bertemu dengan Sun Tzu. Jadi Wu Zixu ini ketemu sama Sun Wu gitu. Dia terkesan dengan dia. Kemudian si Sun Wu ini dia kasih buku yang dia tulis. Dia baca. Wah, dia bilang orang ini bakal jadi naga yang dia orang biasa, tapi ini kalau diterapkan dia bakal jadi naga yang sakti lah, atau jadi phoenix yang terbang seperti itu. Nah, kemudian dia percaya juga nih, wah kalau orang ini bisa masuk jadi penasihat raja, dia bisa bantu bagaimana balas dendam ke kerajaan Chu-nya itu. Nah, dia pun memperkenalkan si Sun Tzu ke pemimpin atau rajanya Wu, namanya Raja Helu. Ya, Eh, saya nggak tahu Mandarinnya bagaimana, apakah dia suku apa, kenapa namanya Helu gitu. Kebetulan judul konten saya kali ini Sun Tzu, Sun Tzu dan dua selir kesayangan Raja Helu. Nah, Raja Helu ini juga bukan orang biasa gitu. Jadi dia itu bukan pewaris resmi kerajaan, dia itu kayak anak nomor dua atau nomor tiga atau anak dari istri keberapa begitu. Nah, jadi dia suatu hari dia merebut tatah, dia kudeta, ya kudetanya terkenal karena dia bunuh atau mengasingkan ininya. Kemudian dia diangkat menjadi raja. Nah, setelah jadi raja, dia itu selalu ingin eh, mempertahankan dia dia tidak puas cuma jadi raja di Wuja, dia pengen dia punya kerajaan yang besar. Dia pengen tidak cuma kayak gini, dia pengen seperti Amerika seperti ini negara yang besar gitu kan. Nah, jadi ini tiga tokoh utamanya. Jadi ada Wu Zixu, jenderal yang eh, orang tuanya dihukum mati, dia mau balas dendam. Ada Raja Helu, eh, dia pengen jadi kerajaan yang besar. Dan kemudian ada Sun Wu, ya, yang dia itu eh, ahli strategi perang, tapi cuma di atas kertas gitu. Nah, mereka bertiga ketemu. Nah, si Wu Zixu memperkenalkan si Sun Tzu ini kepada si Raja Helu gitu. Ketemu, rajanya baca bukunya Sun Tzu, wah dia terkesan juga. Tapi dia bilang, ini kan cuma teori gitu. Bisa nggak yang kamu tulis ini kamu terapkan di lapangan gitu? Nah, kalau begitu si Sun Tzu tantangin balik, kalau gitu boleh Raja uji saya aja. Saya bisa membuat pasukan jadi disiplin gitu. Nah, kalau begitu oke, dia tes. Cuma tesnya bukan disuruh pasukannya. Si Raja Helu itu menyuruh pelayan-pelayan istana. Jadi yang cewek-cewek di istana itu disuruh, oke kalian semua coba bisa nggak si Sun Tzu ini yang katanya nulis buku hebat ini bisa buat kalian jadi disiplin. Si Sun Tzu-nya bilang, oke boleh kalau begitu sekalian aja bos. Ini dua selir kesayangan kamu ikutin juga deh. Nah, jadi si Raja Helu ini punya dua selir kesayangan, namanya Meihu sama Hua Hong gitu. Nah, jadi pelayan-pelayan istana yang cewek-cewek disuruh baris, kemudian dua selir kesayangan Raja Helu juga disuruh datang gitu. Nah, jadi masuk ke dalam barisan. Nah, Sunju kemudian dia bilang, oke, kalau gitu pasukannya kita bagi jadi dua kelompok. Kelompok A dipimpin oleh selir kesayangan Meihu, yang kelompok B dipimpin oleh selir kesayangan Hua Hong gitu. Jadi dibagi dua kelompok. Nah, terus si Sunju bilang, oke kalian semua ikuti instruksi saya. Kalau saya bilang kiri, kalian ke kiri. Kalau saya bilang kanan, kalian ke kanan. Nah, sambil mengangkat tongkat gitu. Jadi eh, dia perintahkan gitu. Ya, namanya juga pelayan pelayan di istana ya. Nggak pernah latihan militer gitu kan. Disuruh baris, barisnya sudah nggak lurus. Dibilang suruh kiri, ini siapa pula gitu kan. Bukan raja, bukan apa. Jadi ya diketawain, malas-malasan seperti itu. Nah, Sun Tzu dia bilang, saya ini dapat mandat dari raja sebagai jenderal, walaupun cuma sementara. Dan kalau saya sebagai jenderal di medan perang, saya perintah, saya punya perintah itu adalah absolut gitu. Kalau membangkang itu ada hukuman militernya. Dia ngomong sampai tiga kali.
Satu kali dicuekin, dua kali orang main-main, tiga kali orang ketawa-tawa. Nah, akhirnya si Sun Wu-nya bilang, "Eh, karena saya adalah jenderal, kalau di medan perang perintah jenderal itu absolut, kemudian tentaranya tidak mau ngikutin, oke apa yang dia lakukan? Langsung dia putuskan untuk dieksekusi." Rajanya kaget gitu, rajanya lihat dari jauh. Dia kaget, dia bilang, jangan, jangan, stop, stop gitu. Nah, si Sunu bilang nggak bisa. Kalau di medan perang, raja pun tidak bisa memerintah tentara, jenderal yang nomor satu. Jadi jenderalnya itu memerintahkan supaya dua selir kesayangannya yang sudah minta nangis-nangis minta tolong tetap nggak diindahkan, tetap dieksekusi. Nah, semua nelayan kaget kan, waduh, dua dua selir kesayangan raja aja bisa dieksekusi langsung. Jadi nggak ada lagi yang berani main-main sama dia. Dia bilang kiri, kiri. Dia bilang kanan, kanan. Dia bilang baris, baris. Semuanya jadi rapi gitu. Nah, jadi salah satu teori ya, eh, kalau nggak salah Sun Tzu itu ada 36 strategi perang gitu. Yang baru yang baru kedapatan itu kayak cuma 10 atau 15, sisanya itu belum ketemu gitu. Nah, eh, terbukti bahwa kalau misalnya disiplin itu bisa diterapkan kalau semua ikutin aturan gitu. Nah, rajanya ya sangat sedih gitu kan. Aduh, dua selir kesayangannya tuh hilang. Bahkan waktu di situ ada anak dari selir itu juga ikut menonton seperti itu. Tapi dia mengakui ya kalau memang mau berperang seperti itu ya, maksudnya kalau ingin jadi negara dengan militer yang kuat, ekonomi yang kuat, memang harus punya ketegasan seperti itu. Nah, selanjutnya yang menjadi sejarah, si Sun Tzu diangkat jadi ahli strategi perang, Wu Zexu diangkat jadi jenderal perangnya. Kemudian mereka bertiga memimpin tentara menyerang kerajaan Chu. Ya. Sebagai perbandingan tuh kerajaan Chu itu tentaranya sama ekonominya 4 sampai 5 kali. Jadi ibarat kamu punya tentara 10.000, kamu tuh lawan satu kerajaan yang dia punya tentara 40.000 sampai 50.000. Kamu punya UMR misalnya 5 juta, kamu lawan sama negara yang UMR-nya 20 sampai 25 juta. Dan menang. Ya. Jadi si Sun Tzu itu berhasil mengalahkan Raja Chu. Apakah Raja Chu di sini kerajaan yang jahat? I don't know. Yang jelas si Wu Zexu-nya punya dendam kesumat karena keluarganya dihukum mati semua. Tapi dengan strategi perang, dia berhasil mengalahkan. Eh, Detail bagaimana cara dikalahkannya bisa baca di buku itu ya. Jadi dia pakai pancingan, dia mundur, dia maju, dia pakai ini, pakai itu. Pokoknya dengan cara seperti itu, dia berhasil mengalahkan kerajaan Chu yang 4-5 kali lipat lebih besar. Nah, saya nggak tahu apakah ini relate dengan Indonesia apa tidak. Tapi kalau kita sedang ingin cari jenderal ya, apakah itu CEO, apakah itu direksi, apakah itu head, apakah itu menteri gitu ya. Jadi orang kepercayaan, kalau kita memang sudah dapat orang yang tepat, kalau ya sekali lagi ya, orang yang tepat, kita bisa percaya dia. Ya kalau menurut saya orangnya harus punya kuasa, sama jangan dicampurkan antara kesenangan dan kepentingan pribadi. Ya, kalau misalnya kemarin si Raja Helunya dia bilang oke oke cukup, udah gak usah. Ini selir kesayangan saya, nggak boleh dieksekusi. Itu kan kamu mencampurkan kesenangan pribadi dengan atau partai politik kamu dengan kepentingan negara. Akhirnya mungkin nggak ada tuh ceritanya dia bisa mengalahkan kerajaan yang 4-5 kali lebih besar. Mungkin namanya juga bukan Raja Helu, jadi Raja Halu gitu. Nah, nah jadi eh, ya ini mungkin menjadi salah satu pelajaran bagi kita bahwa dalam mengurus suatu perusahaan besar atau negara, disiplin itu diperlukan sehingga bisa eh, tumbuh menjadi suatu kekuatan yang besar. Nah, demikian sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.